Jun itu mending gak usah jadi ketua HIPMI, kita malah repot. Jadi ustadz aja Jun. Jadi orang baik, mau jadi apa kayak nanti baik. Udah jadi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my channel Detektif. Ya teman-teman, kita kali ini ngomongin Promosindo. Nah, Promosindo itu sebuah CV ya. Nanti saya akan detailnya karena ini katanya dengan investigasi Pak Darso ya di Toiba TV. Nah teman-teman, sebelumnya saya juga udah pernah ke sana di bulan Syawal lalu ya. Kita bicara tentang bagaimana sih perusahaan ini dulunya menggait orang itu atau apa ya, menawari orang itu untuk berinvestasi di sana. Nah, cuma karena kita mau mengingatkan bahwasanya kasus ini masih berjalan gitu dan orang-orangnya yang terlibat siapa aja saya sedang mengingatkan gitu ya. Tapi kita lihat dulu cuplikan sedikit ya, karena saya akan memberikan cuplikan berikutnya tentang ya orang-orang yang terlibat di sana. Ya, kita lihat cuplikan dari Pak Darso sedikit ya. Yuk, check it out. 10 tahun. Ada ya. Dulu katanya mau bangun gedung di sini jadi Pak. Oh gak jadi. Gak jadi. Kenapa Pak? Wah itu Gak tahu ya. Urusan saya Pak. yang punya. Saya sendiri kan cuma. Tapi Bapak selama ini 10 tahun kerja di sini ada Pak? Ada 10 tahun ya? Belum ada pembangunan apa? Oh belum, masih sawah ini. Sawah. Sampai sekarang belum ada. Belum. Ya ini tambah bangunan ini aja. Ini bangunan tahun berapa nih Pak? Kira-kira ya 10 tahun lah. 10 tahun ya. Oke, itu teman-teman videonya. Nah teman-teman, saya akan kasih cuplikan yang berkaitan dengan sosok ini ya. Sosok ini nanti saya tampilkan dan siapa saja pendukungnya dan bagaimana keterkaitannya gitu ya teman-teman. Setelah video itu nanti saya akan jelaskan. Yuk kita lihat dulu videonya, check it out. Ajun itu mending gak usah jadi ketua HIPMI, kita malah repot. Jadi ustadz aja Jun. Jadi orang baik, mau jadi apa kayak nanti baik. Udah jadi orang baik, mau jadi ketua HIPMI, mau jadi apa insya Allah. Dan saya mengenal Ajun insya Allah. Dia orang yang baik, mudah-mudahan insya Allah. Anak saya juga senang sama dia. Kalau kemari mainnya sama Ajun, subhanallah. Thank you. Iya, terima kasih Pak. Ya, jangan dipotong loh. Siap. Ya, saya tadi Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kenal Arjun itu kurang lebih 3 tahun yang lalu. Kita sama-sama di Wisata Hati, sama-sama dakwah, ngajak muslim-muslimat Solo buat sama-sama berjuang jalan Allah. Jadi saya kenal beliau tuh, beliau ibadahnya juga baik, kemudian dakwahnya juga di Wisata Hati juga baik. Insya Allah siap lah. Saya pikir beliau calon yang pas buat menempati posisi sebagai ketua HIPMI Solo. Insya Allah. Mudah-mudahan kita doain aja, mudah-mudahan jadi jalan buat semua pengusaha atau calon pengusaha yang mau besar dan sukses bersama HIPMI. Insya Allah Indonesia masih butuh banyak pengusaha-pengusaha yang soleh seperti Arjun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebagian perajin batik di Solo. Jalan dari sana agak kecil mungkin, biar ada itu gerakannya. Ada musiknya.
Saya ada 2 tim sukses. Yang satu tim sukses untuk perempuan yaitu Mbak Haji Mukaromah, yang satu Mas Teguh. Jadi yang Teguh ini ya. Jadi kita cuma 2 tim sukses, penggalangan untuk perempuan dan penggalangan untuk laki-laki. Nah, berkaitan dengan Werkudara, memang sebenarnya banyak filosofi. Salah satunya saya memang namanya Arjun, jadi dikaitkan dengan tokoh pewayangan, dan kebetulan juga memang kita sebagai pengusaha potensi apa yang bisa kita angkat, salah satunya adalah bis Jolodoro. Jadi saya berharap bis Werkudara. Jadi kami berharap ada hubungan timbal balik antara HIPMI sebagai pengusaha dan Pemkot. Terbukti adalah kami atau saya selaku anggota HIPMI jadi memberikan contoh kepada teman-teman pengusaha yang lain apakah potensi Solo yang harus kita kembangkan dan kita angkat. Salah satunya bis Werkudara. Apa yang akan Anda nanti? Ya. Sekilas wae. Iya. Pokok-pokok. Langsung nanti bisa. Iya, betul bisa. Ini misi kami sebagai Iya. Jadi menjadikan HIPMI Surakarta menjadi pusat wirausaha dan komunitas wirausaha. Jadi begitu orang melihat wirausaha itu apa? Oh, HIPMI Surakarta. Jadi kan banyak asosiasi, tapi yang di sini yang paling bagi saya paling bagus adalah HIPMI karena sudah ada terstruktur dari bawah lokal sampai dengan nasional, ada semua. Untuk visi misi. Nah, untuk misinya bisa membantu wirausaha muda untuk go lokal, nasional maupun internasional. Karena kita bisa melihat sebenarnya banyak anggota-anggota HIPMI itu yang sudah go nasional seperti pengusaha batubara teman kita. Internasional sudah mau merambah di situ seperti Madu Arbain sudah mau ke internasional. Nah, jadi kami sebagai pengurus HIPMI juga mendorong. Jadi tidak ada salah dan tidak mungkin tidak bisa anggota kita mulai dari lokal, go nasional dan go internasional. Itu saja visi dan misi. Nah, itu teman-teman videonya. Nah, teman-teman, yang video pertama di Toyibah TV itu kan lokasinya. Dan lokasi itu yang ditawarkan untuk dibangun itu ditawarkan Yusuf Mansur bareng dengan Dias Arjun itu ya di beberapa ceramahnya dalam tanda kutip ya teman-teman. Karena nggak tepat dibilang ceramah sih. Jadi, Jody, Dias Arjun, dan Yusuf Mansur ini udah kenal dari kalau kita lihat dari videonya itu dari 11 tahun lalu minimalnya ya. Jadi di tahun 2013 itu udah kenal gitu. Lagi pula si Dias Arjun ini orang yang dalam tanda kutip itu salah satu yang ada di kegiatan-kegiatan wisata hati ya teman-teman. Nah, Dias Arjun ini adalah orang yang disupport Yusuf Mansur seperti Jody ya. Seperti Jody dimodali warung steak. Nah, walaupun kita nggak tahu nih modal warung steak itu dari hasil uang ngepul sedekah masyarakat atau dari mana. Karena kan Yusuf Mansur kalau dia bilang kontraknya di stasiun TV itu kan nilainya yang sekian miliar habis gitu ya. Uangnya kan nggak ada. Terus ada kontrak iklan cuma dalam tanda kutip ada yang dia bilang sendiri 2 miliar. Itu kan jauh sekali dengan modal yang ibaratnya untuk membuka satu lokasi restoran yang strategis dengan konsep yang lumayan mewah ya. Terus untuk tanahnya aja mungkin harganya segitu gitu dan untuk membangunnya nggak cukup gitu. Terus kemudian dia bisa membangun dengan banyak. Dan itu pertanyaannya, modalnya apakah dari sedekah? Nah, salah satu cara Yusuf Mansur mengambil uang dari masyarakat itu ya dengan investasi tersebut ya teman-teman. Nah, investasi tersebut pada saat dulu digugat sama teman-teman yang ikut patungan
Moyavidi itu, ya namanya proyeknya ini Moyavidi ya teman-teman. Jadi kondotel Moyavidi. Nah, konsep kondotel itu memang ada yang ditawarkan per kamar ya oleh satu, ya biasanya mendevelop atau satu perusahaan besar ya, misalkan seperti Aston lah, atau seperti perusahaan Panghegar lah, ya saya tahu lah beberapa itu. Nah teman-teman, Yusuf Mansur ini menawarkan melalui pembayarannya, ini khusus pembayaran itu CV Bintang Promosindo. Nah, CV Bintang Promosindo adalah milik dari Dias Arjun, dan Dias Arjun ini kebetulan teman-teman lihat ya, dia itu ya salah satu pengusaha di Solo yang jaraknya itu nggak terlalu jauh dengan Jogja. Yang satu orang Jogja, si Jody ini, yang satu orang Solo, dan mereka saling keterkaitan karena orang-orang Yusuf Mansur itu sendiri, karena ada wisata hati ya teman-teman. Nah, pada saat gugatan dulu itu sebenarnya teman-teman udah tepat, tapi pengacaranya yang gak tepat, dalam artian karena pembayarannya itu ke Dias Arjun, tapi digugatnya cuma ke Yusuf Mansur dan Dias Arjun nggak digugat, sehingga putusannya jadi NO. Karena apa? Pada saat terakhir itu Dias Arjun mengaku bahwasanya dia bertanggung jawab atas pembayaran tersebut, padahal kalau disertakan oleh pengacaranya itu dulu video yang pengakuan Yusuf Mansur bahwa Yusuf Mansur siap menerima konsekuensi untuk menanggulangi itu. Misalkan di video saya banyak nih siap membayar itu, harusnya hakim mengerti gitu posisinya, tapi cuma mungkin pembuktiannya kurang sehingga ya NO. Walaupun sebenarnya secara logis itu kalau kita melihat dari sisi hukumnya, secara kronologis itu ya harusnya Dias Arjun ya ikut masuk dalam tuntutan itu ya teman-teman, jadi orang yang dituntut juga. Nah, itu kelemahan daripada teman-teman. Ya teman-teman harus maklum ya, ketika ini putusannya NO, karena apa ya, kemampuan daripada teman-teman ini yang dalam tanda kutip yang ikut investasi ini kan kurang secara pengetahuan hukumnya, karena memang ya mereka investasi ya karena percaya aja gitu ya. Jadi secara pengetahuan investasinya juga kurang. Nah, sehingga ya kita tahu itu hasilnya NO. Tapi teman-teman jangan khawatir, bahwasanya pemberkasan itu ya sudah saya berkaskan dan kemungkinan akan ditutup ulang, dan nanti ya tidak ada celah orang-orang yang ikut dalam kronologi tersebut ya, ikut dalam kasus kronologi tersebut itu ditinggalkan, dalam artian ya akan kita tuntut semuanya gitu ya. Oke teman-teman, dari sini teman-teman tahu ya apa kedudukan si Dias Arjun, apa kedudukan Yusuf Mansur, apa kedudukan si Jody. Jadi mereka itu saling keterkaitan. Nah, yang tadi pertanyaan itu dengan cara yang kondotel Moyavidi mengambil investasi dari masyarakat, yang satu yang jadi pertanyaan, apakah Jody ini karena uangnya kan nggak ada teman-teman, apakah Jody ini menikmati uang investasi itu atau tidak, pertanyaannya. Karena secara fisik nggak ada bentuknya, hotel itu nggak ada, jadi uangnya ada tapi Yusuf Mansur merasa bertanggung jawab dan si Dias Arjun merasa bertanggung jawab. Sementara Yusuf Mansur punya perusahaan yang bekerja sama dengan Jody itu ya warung steak itu teman-teman, walaupun ada beberapa ini ya, tapi saya jelasin yang gampangnya aja ya, warung steak ya teman-teman. Oke, sampai di sini ini mungkin akan menjadi salah satu puzzle ya teman-teman. Sampai di sini jangan lupa like, share, dan komen, jangan lupa juga share. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.